Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu. Anda kembali menyaksikan program Acara Beredo bersama saya Afriko Zuhri. Kali ini masih dalam tema yang sama, membahas antisipasi pelanggaran pemilu 2024. Dan kalau tadi kita bicara bagaimana pelanggaran-pelanggaran ini mungkin masih bisa terjadi, gitu. Ada kemungkinan akan terjadi. Nah, kalau dari KPID sendiri, mungkin dalam pengawasan televisi dan juga radio, sebetulnya konten-konten seperti apa ini mengandung dari pelanggaran pemilu itu sendiri? Ya, jadi kan sebelum ke situ kan upaya antisipasi sih sebenarnya. Kita kan juga sudah selain peralatan, kemudian menguatkan tenaga pemantau, kita kan punya ada 12 tenaga pemantau, lalu kemudian kita melakukan penguatan juga kepada teman-teman lembaga penyiaran untuk artinya kan menjelang pemilu tetap mengedepankan regulasi yang kita pada pedomani, lalu kemudian kolaborasi tentu dengan KPU dan Bawaslu. Beberapa waktu lalu misalnya saya dengan Mas Bowo juga hadir di rapat ya koordinasinya teman-teman KPU sebenarnya menjelaskan, dan apalagi KPID ini kan adanya hanya di provinsi ya, di kota provinsi, tapi memang lembaga penyiaran banyak di sini. Nah, untuk teman-teman lembaga penyiaran di kabupaten kota tentu selain melakukan kunjungan, kemudian juga kami pernah mengumpulkan di satu tempat, dan tentu dalam waktu dekat nanti setelah penetapan tadi kata Mas Bowo pelakunya itu nanti kita akan kembali memanggil bagaimana sedang mengingatkan teman-teman. Nah, potensi pelanggaran sebenarnya pengalaman dari pemilu beberapa waktu lalu misalnya biasanya memang soal jumlah misalnya, tapi sebenarnya kan tidak pelanggaran serius. Misalnya satu calon Mas Bowo ini hari ini diberitakan 3 kali, lalu saya cuma 2 kali, Mas Riko misalnya 1 kali. Nah, ini juga bagian menurut kami, karena kan lembaga penyiaran ini kan di 2 peran yang dia lakukan. Satu sisi dia harus melakukan menghindari upaya-upaya pemberitaan-pemberitaan yang menyalahi regulasi, termasuk misalnya upaya-upaya provokasi. Sisi lain dia kan harus memang mengabarkan kepada masyarakat bahwa ini calon-calon, ini peserta pemilu, ini kontestan yang harus dipilih oleh masyarakat. Jadi 2 peran ini dia ke atas dan ke bawah harus melakukan itu, karena kan selain penyelenggara pemilu, peserta pemilu, yang media ini menjadi salah satu item menentukan suksesnya pemilu ke depan. Nah, artinya ini juga artinya harus dipahami. Saya kira tadi Mas Bowo mengatakan bahwa karena ini sudah kegiatan 5 tahunan, tentu teman-teman lembaga penyiaran karena aturan juga sama kalau di lembaga penyiaran soal pemberitaan. Nah, itu soal keberimbangan yang kami fokuskan. Yang kedua misalnya ketika masa kampanye itu misalnya pernah kita temukan salah satu lembaga penyiaran misalnya ternyata di hari tenang pertama masih mengiklankan ya, nah itu juga salah satu yang pernah kami temukan. Yang lain saya kira karena memang ketika misalnya terutama untuk pemilihan kepala daerah misalnya konten iklan itu kan sebelum tayang di lembaga penyiaran itu rata-rata KPU Kabupaten Kota itu komunikasi dulu dengan KPID untuk bersama-sama kita ngelihat apakah ini ada unsur pelanggaran misalnya soal menggunakan fasilitas melibatkan anak-anak atau misalnya ada pejabat negara yang tidak boleh di situ. Nah, ini saya kira juga sudah diantisipasi. Nah, artinya kalau pengalaman kita di Bengkulu sebenarnya yang naik ke lembaga penyiaran itu tidak terlalu krusial lah ya. Karena sebenarnya betul kata Mas Bowo, kalau harus melalui SOP tentu dia memakan 1-2 hari. Tapi yang paling penting memang pola kami memang karena kita mengedepankan ke soal pencegahan. Kedua, maksudnya akhirnya supaya
tidak tayang lagi, itu adalah kita kelangsungan komunikasi. Oke. Misalnya Artinya ada hal kalau yang untuk ditentang. sejauh ini, untuk dari lembaga penyiaran sendiri bisa gitu ya, berketerpihakan dan mungkin dengan partai politik dan lain sebagainya untuk bisa memunculkan iklan dan lain-lain. Saya kira kan meskipun dia memang diharuskan menjaga netralitas, memberikan keseimbangan kepada semua peserta pemilu, tapi kan satu sisi lembaga penyiaran kita akui bahwa juga akan mencari, artinya kesempatan untuk mencari uang di sini kan ketika proses pemilu. Yang penting regulasi yang dilakukan ataupun perikatan yang dilakukan kepada peserta pemilu misalnya itu memenuhi unsur aturan yang ada, saya kira nggak ada masalah. Misalnya masalah gitu. Kemarin saya diskusi dengan Kepsta RRI misalnya, apakah boleh kami melakukan profiling misalnya salah satu calon, misalnya Mas Bowo ini dia nyalon di besok ada di DCS, tapi dia cerita soal bagaimana dia mengembangkan JMSI di Bengkulu. Lalu kemudian cerita bagaimana sebenarnya programnya segala macam, itu nggak apa-apa, karena sebenarnya kembali ke soal fungsi penyiaran itu kan dalam pemilu melakukan pendidikan politik, edukasi, kemudian kan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Nah, tapi kepada jangan masyarakat sosialisasi. Bahkan mungkin sekarang masyarakat kadang begitu belum paham gitu ya, apalagi ketika masyarakat melihat mungkin ada salah satu partai politik masuk ke dalam media, masyarakat akan berpikir oh ini berpihak kepada mungkin satu pihak ini ya, atau pihak yang lain. Ini juga karena memang sosialisasi dan edukasi politik kita memang belum baik. Artinya peran-peran para pihak, terutama menurut saya kan sebenarnya pendidikan politik kan salah satu peran peserta pemilu. Siapa peserta pemilu? Itu partai politik. Harusnya dia melakukan itu secara terus-menerus. Nah, bicara soal peran lembaga penyiaran melakukan pendidikan politik, maka dia harus menayangkan siapa profil-profil yang akan besok masyarakat pilih. Tentu tidak kemudian kalau dia tidak dalam masa kampanye, tidak kemudian ada 4 unsur pilihlah saya, partai nomor sekian, tidak di masa kampanye. Artinya itu yang tidak boleh kepada satu pihak. Iya, kalau memberikan kesempatan kepada semua peserta pemilu, maksudnya tidak mengulik soal pencalonan dia, tapi dia bisa dikabarkan dari sisi lain. Kalau dia bisnis misalnya, hobinya kuliner, atau misalnya dia hobinya tanaman, kemudian selama ini dia melakoni itu, kemudian boleh disampaikan kepada masyarakat. Nah, disinilah kesempatan masyarakat misalnya mau untuk melihat, apakah sendiri. Misalnya seseorang itu sesungguhnya besok itu kayak layak kita pilih, karena dari segi besok kayaknya orang ini bisa menyampaikan aspirasi kita. Mungkin kalau dari Mas Bowo sendiri melihat bagaimana terkait dengan partai politik atau para calon dia sendiri yang masuk ke dalam lembaga penyiaran. Mungkin bukan hanya lembaga penyiaran, salah satu peran dari Mas Bowo ini adalah memantau yang ada di media sosial. Mungkin kalau sekarang kita melihat banyak di media sosial sudah mulai kampanye padahal belum mulai waktunya gitu ya. Nah, ini seperti apa tanggapannya? Ya, selagi belum ada jadwalnya saya pikir itu Ibu Monika tahulah, nggak ada kewenangan kita. Cuman kalau bicara antisipasi ya, dulu itu iklan kampanye itu yang ngatur KPU. Jadi ini kita bahas masalah pelanggaran Bu ya, mengantisipasi pelanggaran pemilu. Yang paling identik adalah kampanye. Nah, dulu dibatasi kontennya, bahkan diverifikasi dulu sama KPU. Kemudian medianya juga dibatasi, nggak boleh di seluruh media. Sebenarnya yang seperti ini malah menimbulkan pelanggaran. Nah, akhirnya para caleg atau partai politik itu membuat iklan-iklan terselubung. Tidak ada seruan kampanyenya. Nah, kontennya itu tidak konten kampanye, tapi tetap memperkenalkan diri. Nah, mungkin ini kalau dalam ilmu komunikasi apa namanya? Karena yang sosialisasi lah. Seruan yang berulang-ulang itu kan sebenarnya kampanye juga secara ilmu komunikasi kan. Cuman tidak ada ajakan ayo coblos saya gitu. Nah, akhirnya banyak sekali caleg atau apa yang buat program terselubung tadi. Yang penting di situ tidak ada ajakan yuk coblos saya, coblos apa, tapi terus-menerus menampilkan aktivitasnya. Nah, ini masuk dalam pelanggaran atau tidak? Nah, sejauh itu tidak. Sejauh itu dulu ya, itu tidak masuk. Misalnya saya kasih contoh, Ibu nyalek dari partai tertentu karena belum ada masa kampanye atau apa, Ibu mengunjungi orang, ngasih beras, apalah kegiatan sosial, ngajak berbuka puasa orang atau apa, nah, itu dia manggil wartawan. Nah, sebenarnya ini saya bukan ngajari caleg, memang itu bisa dilakukan. Strategi. Tinggal lagi proaktifnya para kontestan. Harus kreatif, memang harus sering datangi media, harus sering undang wartawan. Makanya dulu pernah ada ngomong kenapa media online nggak adil. Nah, bukan soal nggak adil, terkadang calon ini tidak mau mengakses wartawan, tidak mau mengakses
media online. Akhirnya mereka, ya gimana kalau wartawan nggak pernah dikabari dia melakukan kegiatan atau apa kan. Inilah yang kadang seolah-olah media itu memihak partai atau calon tertentu. Tidak, padahal itu kadang-terkadang partainya memang punya tim kreatif, punya tim humas yang bagus, yang setiap hari mengakses seluruh media atau wartawan, sehingga informasi aktivitasnya itu terpublikasi. Artinya secara tidak langsung ini bukan masuk dalam pelanggaran, selagi itu memang masih katakanlah itu tadi untuk mengenalkan diri, sosialisasi dan sebagainya gitu ya. Tapi kan kalau kita melihat juga mungkin tadi mungkin kita membahas sedikit di bagian media. Nah kalau mungkin kita melihat di lapangan sendiri banyak para calon-calon ini sudah memasang spanduk dan lain sebagainya walaupun belum Udah masa bagi-bagi. kampanye. Iya sudah bagi-bagi. Dan ini seperti apa nih mungkin tanggapan Mas Mo nih? Ya kalau saya pikir itu kan sering dibahas ya. Ini yang dilaporkan gimana aturannya aja belum berlaku gitu loh. Aturan berlaku kan ketika Anda sudah jadi pemain, sudah jadi pelaku, baru aturan ini berlaku. Nah kadang-kadang masyarakat ini juga kan pengen populer, pengen apalah, mencari panggung segala macam, hal-hal yang tidak apa ya namanya diangkat ke publik. Orang udah tahu gimana aturannya aja belum masanya berlaku sudah dilaporin gitu. Nah, ya tetap nggak bisa. Tinggal lagi kan begini, maksud saya itu zaman sekarang itu kan era yang sangat terbuka sekali. Masyarakat itu bisa ilmu Bawaslu itu bisa dipelajari oleh masyarakat. Ilmu penyelenggara pemilu itu bisa dipelajari, tinggal buka Google, apa sih kerja KPU Bawaslu? Oh ini, udah ada. Jadi kita semuanya bisa menjadi bagian dari Bawaslu, bisa menjadi bagian masyarakat dari. juga bisa berperan untuk Tinggal mau atau tidak, oh ini melanggar apa tidak? Klik saja di Google. Apa yang dimaksud dengan pelanggaran pemilu segala macam. Masyarakat bisa cerdas sendiri. Oke, baik pemirsa TVRI Bengkulu, menarik pembahasan kita kali ini berkaitan dengan pelanggaran pemilu 2024. Kami akan kembali setelah satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Berendo.